Alhamdulillahilladzi anzala sakinah fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Assalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Puji syukur marilah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita masih diberikan iman Islam sehat walafiat. Kemudian kita juga masih bisa melaksanakan kajian keislaman kita di pagi hari yang berbahagia ini. Salawat dan salam semoga tercurah kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya, dan insya Allah kepada kita selaku umatnya yang beristiqomah di jalan ajaran Islam sampai akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Anak-anakku yang berbahagia, kajian hari ini kita akan membahas tentang makna dan tafsir surat Al-Fatihah ayat 1 sampai dengan ayat ke-7. Sebelum kita membahas surat Al-Fatihah, baiklah kita kaji dimulai dengan apa itu kata Al-Fatihah. Secara bahasa, Al-Fatihah berasal dari kata Fataha yaftahu fathan, yang berarti pembukaan. Kemudian juga bisa diartikan sebagai kemenangan, sebagaimana disebutkan dalam surat Al-Fat yang berarti kemenangan. Kemudian Al-Fatihah ini kalau kita pelajari dalam sejarah kodifikasi Al-Quran, dikatakan bahwa surat Al-Fatihah diturunkan berbarengan dengan ibadah sholat yang diperintahkan Allah kepada Nabi Muhammad dan umatnya, yaitu sekitar antara tahun 10 kenabian. Setelah Rasulullah Isra Mi'raj, kemudian kembali pulang dari Isra Mi'raj, Rasulullah mendapatkan perintah sholat ini, maka berbarengan dengan perintah sholat ini maka turun surat Al-Fatihah. Namun demikian, di dalam asbabun nuzul tidak banyak diceritakan bagaimana turunnya dengan berbarengan kejadian-kejadian yang khusus, tidak dijelaskan secara detail. Hanya dijelaskan bahwa ketika Rasulullah sedang berjalan di tengah padang yang luas, Rasulullah seperti dipanggil-panggil oleh sebuah suara yang sangat menggema, yang memanggil-manggil dengan suara yang sangat jelas, mengatakan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, dan seterusnya. Puji-pujian itu Rasulullah dengarkan ketika Rasulullah berada di sebuah padang yang sedang berjalan di tengah padang. Kemudian Rasulullah melanjutkan pulang ke rumah, dan sampai di rumah Rasulullah mendapati bahwa dia mendengarkan ayat ke-1 sampai ayat ke-7. Jadi kalau kita lihat dalam kitab Ulumul Quran atau buku karangan Sayyid Manna Al-Khattab, dikatakan bahwa surat Al-Fatihah ini turunnya langsung 7 ayat. Kemudian selanjutnya sejarah kodifikasi Al-Quran. Kenapa Al-Fatihah ini dijadikan sebagai surat pembuka atau disebut pembukaan? Nah, kita lihat dalam sejarah kodifikasi Al-Quran bahwa dari mulai menerima ayat 1 sampai dengan ayat terakhir, Rasulullah selalu memerintahkan kepada para sahabat-sahabat untuk mendengarkan, menghafal, mencatat, dan juga Rasulullah dibimbing oleh malaikat Jibril untuk memberikan penomoran ayat dan juga nama-nama surah. Kemudian setiap bulan Ramadan Rasulullah dievaluasi hafalannya, dievaluasi makna-makna Al-Quran yang dipahaminya oleh malaikat Jibril, sehingga menjadi sebuah kitab suci Al-Quran. Kemudian Rasulullah berpesan kepada para sahabat, tulislah apa yang dari Allah, jangan tulis perkataanku. Setiap Rasulullah menerima ayat-ayat atau wahyu dari Allah, selalu berpesan seperti itu kepada para sahabat.
Kemudian sejarah kodifikasi selanjutnya, kalau kita buat analogi, kenapa Al-Quran dijadikan sebagai pembuka, kenapa Al-Fatihah dijadikan sebagai pembuka dari kitab suci Al-Quran? Analoginya adalah bahwa kita memiliki sesuatu seperti sebuah lemari yang indah. Pasti akan kita masukkan ke dalam sebuah lemari itu pakaian-pakaian terbaik, pakaian-pakaian yang indah-indah, pakaian yang akan dipakai berdaya guna sesuai efisiensi dan waktunya. Nah, kenapa Al-Fatihah diletakkan di depan? Karena Rasulullah berpesan Al-Fatihah merupakan pembuka dari Al-Quran. Sebagaimana nama Al-Fatihah ini sebagai artinya adalah pembuka dari Al-Quran. Kita analogikan, kalau pakaian yang sering kita gunakan, kita pakai berulang-ulang, pasti akan dipakai atau pasti akan diletakkan di paling atas agar mudah untuk mencari, mengambilnya dan menggunakannya. Itu analogi yang dibahas oleh guru besar kita dari tafsir Al-Quran, yaitu Profesor Quraisy. Ini bisa dianalogikan bahwa kenapa Al-Fatihah diletakkan paling depan dari Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Fatihah memiliki makna lain, yaitu sabaqul masani atau ayat yang diulang-ulang dipergunakan di dalam bacaan sholat kita. Satu hari semalam 17 rakaat kita membaca surat Al-Fatihah berulang-ulang. Maka Rasulullah berpesan Al-Fatihah diletakkan di awal Al-Quran sebagai pembuka, sebagai Ummul Quran, sebagai induknya dari kitab suci Al-Quran. Selanjutnya ada nama lain surat Al-Fatihah, yaitu nama yang bermakna Ummul Quran tadi, bahwa induknya Al-Quran. Kenapa disebut Ummul Quran? Karena dalam surat Al-Fatihah itu ada core value atau nilai dasar isi pokok ajaran Al-Quran. Yang pertama, ajaran akidah, ketauhidan, ketuhanan seorang hamba kepada Khalik penciptanya, penyembahan antara hamba kepada penciptanya. Kemudian ajaran tentang ibadah, baik ibadah mahdhah dan ibadah ghair mahdhah, ibadah khusus dan ibadah umum. Kemudian juga ada tentang akhlak, bagaimana cara kita berhubungan baik kepada Allah, kepada manusia, kepada semua ciptaan Allah, sehingga kita tergolong kepada hamba-hamba Allah yang mengikuti jalan yang lurus. Maka disebut Al-Quran dimulai dengan surat Al-Fatihah sebagai Ummul Quran, sebagai induk dari isi pokok kitab suci Al-Quran. Kemudian kita bahas mengenai makna dari surat Al-Fatihah ini. Kita akan membahasnya secara global, secara umum saja. Yang pertama kita bahas adalah bagaimana Allah berdialog kepada hamba-hambanya dalam surat Al-Fatihah. Ini dijelaskan di dalam hadis qudsi yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Di sana Rasulullah menjelaskan kepada para sahabat bagaimana Allah membagi pokok-pokok dari surat Al-Fatihah kepada dua bagian. Bagian yang pertama dijelaskan bahwa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim, Maliki yaumiddin. Dari ayat ke-1 sampai ayat ke-4 ini dijelaskan dalam hadis qudsi bahwa Allah mengatakan, hamba-hambaku menyerahkan segala urusan kepadaku. Hamba-hambaku memujiku berkali-kali. Alhamdulillahirabbil alamin, Ar-Rahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Ar-Rahmanirrahim, yaitu yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ini merupakan puji-pujian dari hamba kepada Khalik, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah berfirman dalam hadis qudsinya, hamba-hambaku memujiku sampai berkali-kali. Kemudian ayat selanjutnya, Maliki yaumiddin, hamba-hambaku mengatakan
raja atau yang merajai hari kemudian. Hamba-hambaku menyerahkan segala urusannya kepadaku. Hamba-hambaku minta dihakimi kepadaku di hari akhir atau di hari kemudian. Nah, 4 ayat awal ini ditujukan bagi Allah, dari hamba kepada Allah. Kemudian bagian yang kedua yaitu mulai dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Mulai dari ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, kepada Engkau-lah kami menyembah dan kepada Engkau-lah kami memohon pertolongan. Kemudian tunjukilah kami jalan yang lurus. Ini merupakan permohonan hamba-Ku. Mereka meminta kepadaku dan Aku akan kabulkan sesuai dengan permintaannya. Jadi hamba-hamba Allah di sini memohon kepada Allah dari mulai ayat ke-5 sampai yang terakhir. Ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami jalan yang lurus. Jalan yang lurus di sini bermakna bahwa jalan yang diridhoi oleh Allah, jalan yang sesuai dengan tuntunan Allah, yaitu siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang Engkau beri nikmat kepada mereka, orang-orang yang mengikuti ajaran Allah, orang-orang yang mendapatkan kasih sayang Allah di dunia dan di akhirat. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, yaitu bukan jalan orang-orang yang Engkau murkai dan bukan pula jalan orang-orang yang sesat. Maksud di sini adalah Allah memberikan batasan, Allah memberikan 2 pokok dalam surat Al-Fatihah. Bagian yang pertama 1 sampai 4 ayat untuk Allah, kemudian pokok yang kedua ayat 5 sampai 8 adalah bagian permohonan hambanya, dari hamba kepada Allah. Mungkin kesimpulan dari hadis qudsi ini mengatakan bahwa di surat Al-Fatihah ini merupakan pokok-pokok isi kandungan Al-Quran, di mana di dalamnya ada ajaran akidah, ibadah, dan juga ajaran akhlak. Bagaimana cara kita berdialog kepada Allah, antara seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Surat Al-Fatihah ini disebut juga tadi surat Sabahul Masani, yaitu surah yang dibaca berulang-ulang ketika dalam bacaan sholat kita. Demikian pembahasan kita tentang makna surat Al-Fatihah. Semoga kita lebih khusyuk lagi dalam sholat, dalam mengkaji Al-Fatihah, dalam melafalkan, dalam membaca dan mentadabburi surat Al-Fatihah, sehingga sholat kita lebih khusyuk, sehingga kita lebih banyak memohon dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan membaca surat Al-Fatihah. Maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah, ar-ridha wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.